Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Royatul Mardia Lubis dengan NPM 2108260026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul tentang hipnoterapi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sejarah hipnoterapi. Nah, sebelumnya penggunaan hipnotis itu sudah ada sebelum sejarah itu sendiri tercatat. Nah, di mana eh, kata hipnotis itu belum dikenal dengan hipnotis sebelumnya. Jadi pada zaman dan juga hipnotis ini sudah ditemukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu dia banyak dipakai atau dikuasai oleh Bani Asad, di mana hipnotis hipnotis ini dia disebut pada zaman Rasulullah itu yaitu dia Sirul Ain, yang dimana ketika menatap orang lain orang saja bisa membuat seseorang itu udah pingsan. Nah, adapun tokoh-tokoh sejarah dari hipnotis dan hipnoterapi ini, yang pertama itu dia ada Franz Anton Mesmer. Nah, di mana dia merupakan seorang dokter dari Wina yang pertama kali mengembangkan metode penyembuhan dengan hipnotis secara ilmiah. Di mana Mesmer ini mengembangkan teori yang disebut dengan teori animal magnetism, yang itu adanya pengaruh medan magnet bumi terhadap tubuh manusia. Dan juga eh, Mesmer ini mengatakan bahwa setiap tubuh manusia itu terdapat cairan universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, metode eh, adapun metode terapi yang dilakukan oleh Mesmer itu adalah dengan mengisi penuh sebuah bak dengan air lalu diisi besi magnet. Nah, di mana pasien yang ingin diobati akan diminta untuk memegang besi dalam bak air tersebut. Nah, jika pasien terlebih dari satu bisa menggunakan memegang kabel atau tali yang menghubungkan satu sama lain dengan maksud agar energi magnet tersebut mengalir ke tiap tubuh pasien. Baru kemudian pada saat pengobatan, Mesmer ini akan melakukan sebuah drama penyembuhan yang menimbulkan efek sugesti yang kuat. Baru yang selanjutnya itu ada ada yaitu eh, Marquis de Puysegur. Nah, di mana dia merupakan seorang dokter dari Paris dan juga dia merupakan salah satu dari murid dari Mesmer. Nah, di mana Marquis de Puysegur ini dia pertama kali memperlihatkan efek sugesti post hipnotik dengan menggunakan pohon Puysegur. Baru yang dimana orang yang memegang pohon tersebut akan menjadi histeris, lupa ingatan, atau tangannya akan menempel di pohon dan tidak bisa dilepaskan. Dan juga pada Marquis ini dia pertama kali yang menggunakan istilah somnambulisme pada kondisi trans. Baru yang ketiga itu ada John Elliotson. Nah, di mana dia merupakan dokter dari Inggris, juga di mana John Elliotson ini dia menggunakan hipnotis itu dalam prakteknya untuk menyembuhkan orang yang mengalami epilepsis, gagap, rematik, sakit kepala, dan juga untuk operasi tanpa obat bius. Baru yang keempat itu ada James Brand. Nah, di mana James Brand ini merupakan orang pertama kali yang menggunakan eh, teknik induksi dengan fiksasi mata, di mana pasien itu diminta untuk melihat dan konsentrasi pada sebuah bandul yang diayunkan. Baru yang kelima itu ada Milton Hyland Erickson. Nah, di mana dia merupakan tokoh atau sejarah yang teorinya itu dia diterima para medis. Nah, di mana dia mengembangkan teknik-teknik induksi hipnosis dan juga menggunakan metafora, di mana analogi lewat cerita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu definisi hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini itu kan dia hipnoterapi ini berasal dari udah berasal dari kata hipnos dan terapi yang berarti itu pengobatan menggunakan metode hipnotis. Nah, di mana hipnoterapi ini dia merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang agar lebih baik. Baru hipnoterapi ini juga suatu metode di mana pasien itu dibimbing
dibimbing untuk melakukan relaksasi atau trance sampai kondisi relaksasi tercapai. Nah, di mana secara alamiah itu akan secara alamiah itu gerbang pikiran bawah sadar itu akan terbuka sehingga pasien bisa menerima sugesti penyembuhan yang diberikan. Baru selanjutnya itu manfaat dari hipnoterapi. Nah, manfaat dari terapi ini itu yang pertama eh, itu ada less anxiety. Nah, di mana dia untuk mengurangi kecemasan. Nah, hipnoterapi ini itu membantu menenangkan pikiran dan mengurangi rasa cemas mengurangi rasa cemas yang berlebih. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan rasa percaya diri, di mana hipnoterapi ini dapat membantu seseorang meningkatkan keyakinan terhadap diri sendiri, terutama dalam menghadapi situasi tertentu. Baru yang ketiga ada memperbaiki hubungan. Nah, di mana dengan mengatasi emosi negatif dan meningkatkan pemahaman diri, seseorang dapat menjalani hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baru yang keempat itu ada mengembalikan keseimbangan emosi. Hipnoterapi ini itu dia mendukung pengaturan emosi sehingga seseorang merasa lebih stabil dan terkendali. Baru selain itu ada meningkatkan ketegasan. Nah, di mana hipnoterapi ini itu dia membantu seseorang belajar menetapkan dan mengungkapkan pendapat atau kebutuhan mereka dengan percaya diri tanpa adanya rasa bersalah. Baru selanjutnya ada stress relief. Nah, di mana atau meredakan stres. Nah, teknik ini efektif untuk meredakan stres yang menumpuk dan memberikan rasa relaksasi. Baru yang selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan menetapkan batasan. Nah, maksudnya itu dia hipnoterapi ini itu melatih individu untuk mengatakan tidak saat diperlukan dan melindungi kesejahteraan mereka. Baru yang terakhir itu ada trauma resolution atau menyelesaikan trauma. Nah, hipnoterapi ini itu mendukung proses penyembuhan dari pengalaman traumatis yang mungkin mengganggu pikiran atau perilaku seseorang. Dan juga manfaat dari hipnoterapi ini pada media medis atau dokter itu bisa juga sebagai anestesi alami di mana untuk dalam tindakan dari pembedahan atau operasi tanpa menggunakan obat bius. Baru selain itu ada syarat melakukan hipnoterapi dan menjadi hipnoterapis. Nah, syarat untuk melakukan hipnoterapi itu pertama dia di mana yang pertama itu dia bersedia dengan sukarela. Yang kedua memiliki kemampuan untuk fokus. Yang ketiga memahami komunikasi verbal. Dan yang keempat juga itu nanti dia harus membutuhkan kerjasama antara hipnoterapis dan juga pasien, baru mempunyai kemampuan untuk memusatkan pikiran. Sedangkan kalau dia syarat menjadi hipnoterapis, itu dia yang pertama itu menguasai ilmu hipnosis, kesabaran tinggi saat menangani pasien atau klien, baru yang ketiga itu kepercayaan diri tinggi. Baru selanjutnya itu bisa juga syaratnya itu ada kemampuan dan kreativitas dalam berkomunikasi. Baru memahami cara kerja pikiran, baru habis itu menahan diri untuk tidak sombong dan pamer, baru eh, dan juga itu dia kita harus ada konsep diri positif. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan yaitu ada jenis hipnoterapis. Nah, jenis hipnoterapis ini yang pertama ada state hipnosis. Nah, di mana itu untuk pertunjukan hiburan. Yang kedua itu ada clinical hipnosis, yang di mana itu untuk penyembuhan mental dan fisik. Baru yang ketiga itu ada anodyne awareness, mengurangi rasa sakit fisik dan kecemasan. Yang keempat itu ada forensik hipnosis, di mana digunakan sebagai alat bantu investigasi atau pengalian informasi dari memori. Baru yang ke selanjutnya itu ada metafizikal hipnosis, di mana untuk meneliti berbagai fenomena metafisik. Baru yang terakhir itu ada environmental hipnosis, di mana pemrograman oleh alam atau lingkungan. Nah, state hipnosis ini juga disebutkan dengan komedi hipnosis. Nah, dinamakan state hipnosis atau hipnosis panggung itu karena pada awalnya hipnosis ini untuk hiburan hanya diperankan di atas panggung. Baru kalau dia clinical hipnosis ini dia itu kan tadi untuk penyembuhan gangguan mental dan meringankan gangguan fisik. Nah, contohnya itu
Itu pada kasus psikosomatis. Nah, jika seseorang menderita psikosomatis, misalnya itu nyeri punggung yang tak kunjung sembuh, pasti pasien itu akan selalu merasakan nyeri. Nah, di mana walaupun nanti kan kalau udah minum obat itu dia sembuh sementara, tapi di mana ini akan muncul, maka dibutuhkannya terapi hipnoterapi untuk mengubah pola pikirnya, eh, pola pikir seseorang. Baru habis itu ada forensik hipnosis. Nah, di mana dalam penyelidikan kepolisian itu hipnosis ini bisa digunakan untuk menggali informasi dari saksi. Di mana suatu kejadian traumatis seperti dalam kasus kejahatan yang menakutkan cenderung membuat pikiran bawah sadar itu akan menyembunyikan ingatan yang lengkap tentang kejadian tersebut agar tidak bisa diingat oleh pikiran sadar. Maka orang yang untuk mengalami tadi traumatis, itu maka bagi forensik itu dibutuhkannya hipnoterapi untuk mengungkapkan, suatu, kejadian tersebut. Nah, tapi, hipnosis ini tidak bisa digunakan, untuk mendapatkan pengakuan yang jujur dari pelaku kriminal. Karena, pelaku kejahatan itu pasti akan menolak untuk dihipnotis, dan kedua dalam kondisi hipnotis seseorang tetap bisa berbohong. Nah, di mana karena dari karena kan dari syarat melakukan hipnoterapi itu dia harus bersedia dan sukarela. Nah, orang yang melakukan kejahatan untuk pengakuan, yang jujur untuk mengungkapkan, kejujurannya, itu akan sulit untuk menjawabnya karena dia dari awal itu dia sudah menutup dan di mana dia nggak, bersedia dengan sukarela. Sukarela sehingga, pada forensik hipnosis, untuk, pengakuan yang jujur dari pelaku kriminal itu nggak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahap hipnoterapi. Nah, tahap-tahap hipnoterapi itu pertama ada preinduksi atau preinduksi, di mana sini dia interview, di mana kita sini menanyakan nama pasien, alamat, baru keluhannya, baru setelah itu juga kita, memulai hubungan baik dengan pasien sehingga pasien itu akan mempercayai masalahnya pada kita terapis atau dokter baru dan juga dokter atau terapis juga harus berusaha untuk menghilangkan rasa takut pasien pada hipnoterapi dengan menjelaskan hipnoterapi serta menjawab semua pertanyaan pasien. Baru yang kedua itu ada tes sugestibilitas. Nah, di mana tes sugestibilitas ini itu, untuk menentukan, apakah pasien itu masuk ke dalam, orang yang mudah menerima, sugesti atau tidak. Baru, tes sugestivitas ini juga berfungsi, untuk pemanasan dan menghilangkan rasa takut terhadap proses hipnoterapi. Baru yang ketiga itu ada induksi. Nah, induksi ini itu adalah cara yang digunakan, oleh dokter atau terapis, untuk membawa pikiran, pasien itu berpindah dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Baru, yang keempat itu ada, deepening atau, pendalaman, trance. Baru yang terakhir itu yang selanjutnya itu ada, sugesti. Nah, di mana itu memberikan sugesti-sugesti positif yang bersifat pengobatan pada klien. Baru yang keenam itu ada terminasi. Nah, di mana di sini merupakan bagian tahap hipnoterapi yang terakhir di mana dokter atau terapis itu dia secara berlahan akan membangunkan pasien di mana hingga membawanya ke keadaan sepenuhnya sadar. Baru selanjutnya itu ada indikasi dan kontraindikasi. Nah, indikasi dilakukannya hipnoterapi ini yang pertama itu pada pasien yang mengalami gangguan ansietas. Nah, di mana contohnya itu, di mana hipnoterapi ini dapat, menurunkan tingkat kecemasan dengan memodifikasi, respon emosional dan fisiologis yang berlebih terhadap stres. Baru hipnosis ini dia berfungsi untuk menenangkan sistem saraf simpatik, dan meningkatkan relaksasi. Baru, juga untuk pada pasien yang mengalami, fobia, baru kecanduan suatu hal itu baik dia, merokok atau berbelanja dan lain-lain. Dan juga, hipnoterapi ini bisa dilakukan pada orang yang mengalami gangguan tidur, nyeri kronik, baru, eee, dan juga, psikosomatik, baru. Nah, sedangkan kontraindikasi,
kontraindikasinya itu hipnoterapi ini yang pertama itu pada pasien dengan gangguan psikotik di mana contohnya itu pada pasien yang mengalami skizofrenia. Nah, baru yang kedua itu ada epilepsis, baru yang ketiga itu dia adanya gangguan mental berat, baru mau penggunaan obat psikotropikal atau sedatif, dan juga dia adanya ketidakmampuan untuk menjawab sugesti. Baru juga pada ibu hamil, baru ibu hamil. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.